saya dari satu tempat ke tempat lain untuk bergantian. Ini kita bisa pindahkan juga karena bentuknya virtual. Jadinya yang dibutuhkan adalah replikasi. Replikasi ini adalah mengirim atau mengcopy data dari satu data center ke data center lain. Kalau virtual ini kita ada dua opsi replikasi. Yang pertama ini replikasi bawaan virtualnya sendiri atau replikasi storage-nya sendiri. Jadinya kalau replikasi bawaan VMware, ini kita copy dari satu VM ke satu VM dari data center satu ke yang lain. Contohnya VM A yang ada di Jakarta, kalau saya replikasikan ke Salatiga, maka Salatiga ini sudah ada duplikatnya. Jadinya kalau di Jakarta ada bencana alam, amit-amit, nah di Salatiga sudah bisa ada copy datanya dan bisa menghidupkan untuk kembali di situ data centernya. Yang kedua ini array atau storage. Jadinya dari storage to storage. Storage ini kan kita konfigurasi berdasarkan LUN. Jadinya dari satu LUN yang ada di data center ke satu LUN lain ke DR atau disaster recovery, kita langsung copy. Oke, ini panjang. Yang kedua ini karena dia virtual, kita juga ada orkestrasinya sendiri. Jadinya kalau saya memindahkan data centernya dari Jakarta ke Surabaya, tapi bisnis saya mati dong. Saya harus nyalain database-nya dulu, manual, nunggu up, saya nungguin aplikasinya dulu, saya baru nyalain webnya dulu, saya ganti IP address-nya dulu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua proses-proses yang manual, makan waktu, dan kalau salah itu repot. Jadinya di sini karena virtual kita bisa atur juga melalui software sehingga saat dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, tempat keduanya ini semua eksekusi dilakukan secara otomatis. Seperti itu jadinya dari replikasi semua eksekusinya dilakukan secara otomatis. Seperti copy datanya dari satu lokasi ke lokasi lain, dari segi orkestrasinya pun dia akan melakukan secara otomatis. Saya naikin servernya seperti apa, ganti IP-nya dan lainnya. Ini arsitekturnya, sekedar sharing aja Bapak Ibu. Jadinya dari satu server ke server lain dia melakukan replikasi. Ini adalah replikasi dari VM ke VM. Tapi dari storage ke storage juga bisa. Misalkan ada kabel fiber channel yang cukup besar, mau kopinya datanya besar sekali, dari storage ke storage bisa. Dari sini kita ada orkestrasinya juga. Kita ada orkestrasinya juga. Kalau kita sebutnya site recovery. Orkestrasinya ini apa sih? Kalau ada gambaran seperti ini. Biasa kalau terjadi bencana, dia buka kertas begini banyaknya. Matiinnya nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, nomor 3 dulu. Terus saya pindahin. Sudah nyampe ke tempatnya, saya nyalain database dulu, udah selesai saya nyalain app, baru saya nyalain web. Terus saya customize 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan ini adalah level consumer ya, nggak apa-apa, misalkan kebutuhan rumahan nyalainnya besok. Tapi kalau bisnis, contohnya, saya supermarket nih, satu kasir aja biasanya dalam 5 menit transaksinya 1 juta. Kalau 10 kasir ya 10 juta gitu. Kalau saya mati 1 jam gimana? Pasti ruginya miliaran katakan. Oleh karena itu, untuk menyalakan secepat mungkin dari disaster itu adalah sesuatu poin yang penting, dan meminimalisir kesalahan ini bisa dilakukan karena tidak dilakukan manual lagi, tapi dilakukan oleh software. Jadinya urutannya seperti nge-sync storage-nya, restore host-nya, power on, customize, ini semua dilakukan oleh tools. Dan juga seperti ini cara kerja untuk disaster recovery. Jadinya katakanlah site A ini adalah data centernya, site B ini adalah DRC-nya atau tempat kita menyimpan duplikat data. Saat terjadi disaster, maka dari site A ke site B ini langsung pindah. Di site B-nya ini langsung nyala, di site A-nya mungkin down. Tapi bisnis tetap berlangsung karena ditopang oleh lokasi nomor B. Terus B ini kan berarti datanya tinggal sendirian nih di data center, contohnya di Salatiga. Kalau yang di Jakartanya udah hidup gimana? Saya ada
sebut reprotect. Jadinya kalau di sini dari tempat cadangan, lokasi cadangan kita bisa duplikat lagi ke lokasi pertamanya. Sehingga jika customer ini punya 2 site, dua-duanya ini ada duplikatnya lagi. Terus saya mau pindahin lagi. Contohnya misalkan dari Salatiga ke Jakarta lagi, karena di Jakartanya data centernya udah betul. Itu kita bisa pindahin semua dengan klik. Karena di sini udah software base. Apakah harus terjadi disaster dulu baru saya coba? Enggak. Jadinya karena ini ada toolsnya, kita bisa pakai untuk testing. Jadinya saya mau testing, di sini aplikasinya VM-nya saya mau pindahkan semua. Jalan nggak ya? Jadinya sebelum terjadi bencana kita bisa tes dulu. Jalan. Ya udah saya hapus lagi testingannya. Jadinya kita bisa testing tanpa mengganggu production. Ada clean up dan historinya juga. Itu untuk business continuity. Jadinya poinnya adalah kita tidak mengandalkan fitur HA saja, tapi kalau misalkan disaster atau bencana terjadi pada satu lokasi sekaligus dengan solusi virtualisasi yang enterprise grade, kita bisa pindah langsung ke lokasi lain. Kalau lokasi lainnya mau diprotek lagi, itu juga bisa. Dan juga karena bentuknya software, kita bisa kelola ini dengan mudah, termasuk diotomasikan segala sesuatunya. Sebelum saya lanjut, mungkin dari segi disaster recovery atau business continuity ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Belum. Ada pertanyaan dari ibunya. Silakan Bu. Nggak ada. Oke. Yang lain mungkin saya tunggu, tidak apa-apa. Atau mau toilet break bentar, Mega? Iya. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mungkin belum jelas? Atau bingung? Kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Berarti dilanjutin aja ya. Mas Kevin ya. Oke. Kalau iya tanya sebentar. Iya. Apakah harus punya hardware dulu atau bisa sebelum punya hardware itu biar mencoba-coba dulu? Baik Pak. Jadinya nanti saya share juga di sini ada VMware Hands-on Lab. Kita buka sekarang deh. Di sini. Kalau yang tadi saya share kebetulan offline demo, jadinya kayak cuma halaman biasa yang nggak bisa diklik-klik banyak. Tapi yang saya ingin mau tunjukkan sekarang ini demo yang bisa diakses Bapak Ibu secara umum tanpa menggunakan hardware. Apakah gambar saya terlihat jelas? Terlihat Mas. Oke. Nah, jadinya sebenarnya untuk demo ini ada banyak opsi sih Bapak Ibu. Kalau misalkan untuk dieksplor, yang pertama misalkan lagi ada hardware nih kebetulan, Bapak Ibu mau install, gak apa-apa, nanti bisa hubungin kita bisa kasih softwarenya. Tapi kalau misalkan saya saat ini lagi belum ada hardware nih, saya mau demo yang tanpa hardware aja, itu kita bisa cari di VMware Hands-on Lab. VMware Hands-on Lab, kita tinggal buka. Di sini kita perlu registrasi email dulu. Nah, emailnya ini nggak harus email kantor, email pribadi pun bisa gitu. Tapi kalau dulu sih bisa pakai Gmail atau apa. Kalau sekarang saya kurang tahu. Tapi saran saya pakai email yang domainnya coba aja yang bukan Gmail, misalkan @smksalatiga.com gitu. Tapi kalau misalkan mau coba pakai Gmail silakan, mudah-mudahan bisa. Nah, setelah registrasi kita tinggal masuk.
Nah, di sini ada banyak banget nih Bapak Ibu dipilih. Misalkan mau belajar tentang cloud management platform atau cloud native, ini kita bisa cari hyperconverged. Ini kita cari server virtualization deh ya. Dia harus sebut nama produknya ternyata. Karena di sini nama produknya adalah Sphere. Untuk virtualisasi server kita bisa cari. Tapi kalau misalkan saya lupa nama produknya, nggak apa-apa, di explore aja di sini. Ada pilihan teknologinya, misalkan saya mau teknologi HCI atau teknologi hybrid cloud. Ini kita bisa langsung pilih dan banyak opsi-opsi pembelajarannya. Dan di sini kita mulai dari modulnya. Misalkan Virtualization 101, ini adalah yang basic introduction. Ini kita bisa pilih modul yang kita mau, ataupun kita review lagi. Saya mau belajar tentang yang advance, itu kita bisa. Setelah kita temukan modul yang kita mau, kita bisa enroll. Kita start aja. Nah, di sini butuh waktu beberapa menit. Jadinya di sebelah kiri adalah lab-nya. Dia sedang deploy, jadinya di servernya VMware di luar negeri. Dia sedang mempersiapkan servernya dia untuk kita oprek lah, atau kita hands on. Terus yang di sebelah kanannya adalah modul-modulnya. Jadinya modul-modulnya ini nggak cuma guide, tapi juga ada teorinya. Misalkan teori-teori ada di sini. Kita buka halamannya dulu yang sini. Nah, di sini udah modul 1. Dia jelaskan teorinya seperti apa. Setelah dijelaskan teorinya, dia jelaskan juga di sini adalah mau klik apanya, skenarionya. Saya pilih ini, terus saya dikasih suruh buka host nomor 3. Saya login pakai ini, saya operasikannya seperti apa. Itu kita bisa lihat. Jadinya demo-demonya ini di guide. Jadinya kita bisa tahu, misalkan saya mau dikasih lihat fitur A, pasti dia kasih tahu cara-cara mengoperasikannya dan ada penjelasannya juga. Jadinya secara teori dapat, secara prakteknya pun di guide. Di sini kita lihat halamannya udah jadi. Kita tinggal buka di sini. Nah, ini udah masuk. Coba login. Salah. Nah, dia udah langsung masuk nih untuk environment-nya. Mau dioprek, misalkan saya matiin servernya atau saya bikin VM. Ini kita bisa lakukan di sini. Contohnya saya mau bikin virtual machine, saya tinggal klik bikin virtual machine. Terus saya namakan Windows. Saya bisa kasih data store-nya yang ada di sini. Saya pilih data store-nya. Sini compatibility-nya dengan Windows. Nah, ini yang saya tadi cerita. Saya bisa kasih CPU yang sesuai. Misalkan saya mau kasih satu soket. Satu core. Memorinya 4 GB. Ini hard disk-nya saya kasih kecil lah, karena ini environment-nya ada di lab. Saya tinggal next saja, dia langsung ngebikinin virtual machine-nya. Seperti itu. Jadinya Bapak Ibu bisa nge-lab di sini,
baca teorinya dan mempraktekannya. Tapi kembali lagi catatannya ini dapat berjalan dengan baik kalau koneksi internetnya sedang baik tuh Wihanas. Jadinya kalau misalkan sedang ada gangguan koneksi, nggak apa-apa, kita bisa tetap belajar tentunya. Kita buka di sini VMware hands-on lab dokumen. Ini all dokumen. Kita tinggal copy kodenya aja. Yang di sini adalah materi 201001. Di sini kita bisa search, kita bisa buka PDF-nya. Sama persis dengan yang ada di sini. Ini Bapak Ibu bisa download offline. Jadinya, saya mau baca-baca di rumah. Yowis, di sini tinggal download aja PDF-nya. Ada teorinya dan prakteknya juga. Walaupun nggak dipraktekkan langsung, tapi seenggaknya ada gambaran lah. Saya pilih apa, menunya apa yang ada di sini, fiturnya apa, seperti itu. Jadinya saya review dikit. Langkah pertamanya regis pakai email. Terus kita pilih modul yang sesuai, tunggu loadingnya. Sama kalau misalkan udah selesai, kita tinggal add aja di sini. Setelah ulang lagi boleh nggak? Boleh. Ataupun saya belum selesai nih, saya mau waktunya udah habis, saya extend. Ini kita bisa juga extend. Jadinya labnya nggak dimatiin. Karena kalau udah dimatiin semuanya ulang lagi dari awal. Tapi kalau saya masih mau lanjut, saya tinggal request extend. Kalau sudah selesai kita end, kita cari kode yang sama, lalu kita download. Misalkan Bapak Ibu ada kesulitan juga registrasinya, ya udah, yang penting kita cari modulnya, kita download materi-materinya di sini. Ini nanti saya share juga dokumentasinya. Saya udah bikinin dokumentasinya, cara loginnya gimana dan download ininya di mana. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ini materi yang